Kembali lagi bersama saya di channel Cerita TV, kita akan lanjut membahas tentang alur cerita manhwa Rebirth of Top Player. Maaf, Mimin uploadnya lama, karena ada sibuk dikit, jadi mungkin part selanjutnya Mimin akan upload setiap 2 hari satu video ya, tapi kalau gak sibuk, Mimin bakalan upload video seperti biasa. Tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di tempat dengan banyak orang, ada seorang lelaki yang sedang duduk di satu sudut, berseru dengan kagum. Ia kemudian membangunkan seorang lagi yang sedang tidur. Kemudian anak laki-laki bangun dan membuat sedikit kerutan saat dia menggosok matanya. Pria berambut merah itu bertanya, "Apakah kau lihat yang barusan terjadi?" Anak laki-laki tersebut menjawab, "Melihat apa?" "Yah, orang-orang yang membual tentang penerimaan mereka ke Arangdan, mereka dipukuli oleh seorang pria lajang." Bocah itu terkejut dan berkata, "Hah, sendirian?" Mata mengantuknya tiba-tiba melintas. Pria muda itu tertawa jahat. "Jadi, kamu tidak mau pergi? Aku tidak bilang tidak." Kemudian, dia dengan malu-malu tersenyum. Sin pun berpindah ke Yeonwoo. 4 pintu berdiri berjajar. Masing-masing dari mereka memiliki warna yang berbeda, yaitu putih, biru, merah, dan hitam. Semakin jauh ke kanan, semakin sulit. Saudaranya telah memilih pintu termudah kedua, yaitu warna biru. Hadiahnya berbeda tergantung pada warna pintu yang dipilih di bagian B. "Aku harus mendapatkan dagger Bathory vampirik di sini." Ia perlahan-lahan meletakkan tangannya di pintu hitam. Sebuah papan pesan muncul, "Anda telah memasuki pintu hitam. Aman menyeberangi kolam dan mencapai sisi yang berlawanan." Yeonwoo melihat sekeliling sambil mengatur pikirannya. Tampaknya tujuannya adalah berenang melintasi kolam ini. Tidak ada bentuk kehidupan biasa yang bisa hidup di kolam ini. Hanya untuk memastikan, dia melemparkan sebuah batu kecil yang dia temukan tergeletak di sekitar kakinya. Batu itu dengan cepat hancur berantakan dan tenggelam di bawah kolam. Dia dengan hati-hati memindai dinding jalan menuju ke kolam, menggunakan mata naga. Yeonwoo menemukan tempat di mana kelemahan itu semua kusut dan menekannya dengan tangannya. Itu adalah bagian tersembunyi yang terkubur di Blackroot. Itu adalah tempat di mana pedang vampirik Bathory disembunyikan. Yeonwoo turun ke ruang bawah tanah melalui tangga spiral yang mengarah ke suatu tempat jauh di dalam. Tangga itu berakhir dan Yeonwoo menemukan lumut berwarna putih di sepanjang dinding. Suatu jenis lumut yang mengandung inti bulan. Ini bisa menyebabkan penyakit jika dimakan. Rasanya juga tidak enak. Namun, berkat pesan yang ditinggalkan saudaranya, yang mengatakan bahwa lumut putih itu adalah sejenis bahan, dan ada cara unik untuk mengkonsumsinya. Yeonwoo berhenti berpikir dan mengalihkan pandangannya ke arah suara yang datang dari suatu tempat. Sesuatu menjulurkan kepalanya keluar dari White Mouse tiba-tiba. Itu kelabang sebesar lengan seseorang. Seolah mengira si penyusup mengejar makanannya, kelabang itu menggerakkan belasan kakinya dan mendekati Yeonwoo dengan kecepatan tinggi. Yeonwoo melesat ke depan, melemparkan belati yang dia pegang di tangannya. Kues tersembunyi muncul, es dan api. Di dalam ruangan es dan api, terdapat banyak monster aneh yang memakan lumut putih sebagai makanan pokok. Jika monster ini berkeliaran di luar Dangeon, ada kemungkinan dapat merusak ekosistem. Tolong buru monster sebanyak-banyaknya. Hadiah akan diberikan sesuai dengan jumlah monster yang diburu. Sekali lagi, monster kelabang tersebut menabrak kepalanya ke arah tempat Yeonwoo berdiri. Kemudian Yeonwoo menggunakan mata naga untuk mencari kelemahan monster tersebut. Penglihatannya yang sekarang hitam putih terfokus pada monster kelabang. Kemudian, dengan matanya, dia melacak titik di mana kelemahan itu bertemu. Tentu saja, menemukan kelemahannya tidak langsung mengubah situasinya menjadi perburuan yang mudah. Yeonwoo menghindari kepalanya, dan menaiki cangkangnya dengan tangan kirinya, mendorong dirinya tinggi-tinggi ke udara dan naik ke lehernya. Dia memegang belati ke belakang, dan kemudian menikamnya ke titik lemahnya. Tepat sebelum mencapai titik lemahnya, ia menabrak sesuatu yang keras dan tidak akan menembus lebih jauh. Itu adalah cangkang dalam. Merasakan bahaya, Yeonwoo mencoba melarikan diri dari kelabang tersebut. Sebelum dia menyadarinya, ekor merah monster kelabang terbang ke arahnya seperti cambuk. Yeonwoo menyilangkan lengannya untuk melindungi bagian atas tubuhnya sebanyak mungkin. Dengan benturan keras, tubuhnya memantul ke belakang dan menabrak dinding dengan keras. Yeonwoo memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya terasa seperti akan hancur berkeping-keping. Dia tidak bisa berpikir jernih karena pusing.
Yonwoo, bagaimanapun, mengertakkan gigi dan dengan cepat memeriksa kondisi fisiknya menggunakan indera yang diperkuat. 4 tulang rusuk patah, 2 patah tulang belakang, urat di paha kiri pecah. Tidak ada keraguan bahwa dia seharusnya tidak bisa bergerak 1 inci karena keseriusan cederanya. Monster kelabang itu mengambil kesempatan untuk menyerang ke arahnya dengan kecepatan penuh. Pada saat itu, rasa sakit yang mengerikan sangat mereda. Selanjutnya, kesadarannya juga menjadi lebih jelas dan dia sekarang lebih mampu berpikir dan membuat keputusan. Pada saat itu monster kelabang mendekat tepat di depan wajahnya. Yonwoo mengarahkan belati ke arah depan dan menusuk ke perut monster kelabang itu sambil mendorong belati lebih dalam ke perutnya. Saya menang. Yonwoo tersenyum dingin dan mengiris perutnya ke bawah. Ada luka panjang di perut monster itu. Isi perutnya tumpah, dan darah berceceran di mana-mana. Kepala kelabang akhirnya jatuh ke genangan darahnya sendiri. Yonwoo juga jatuh ke lantai, tubuhnya sudah benar-benar lelah total, dan muncul sebuah pesan bahwa, "Kamu telah mengalahkan kelabang merah, kamu telah berburu sesuatu yang tidak biasa diburu, hadiah tambahan akan berikan." Perasaan energi aneh mengubah tubuhnya sedikit demi sedikit, bahkan jika itu bukan pertama kalinya, itu masih terasa asing baginya. Aku berhasil mendapatkan jantung kelabang. Shin pun berpindah ke timnya Ken. Atasan Ken berdiri cemberut saat melihat tim Ken. Atasan mereka bertanya pada teman Ken apa yang terjadi pada mereka dan siapa yang menyebabkan ini. Mereka menjawab bahwa seseorang yang memakai topeng putih. Atasan itu menyadari bahwa tidak ada artinya untuk terus berusaha mendapatkan informasi dari timnya Ken. Jadi dia mulai mencari seperti apa dia. Atasan itu bernama Bill. Mereka adalah klan terkenal yang bernama Arangdan. Dia sangat bangga pada Arangdan. Sementara itu Yonwoo memakan jantung kelabang dengan lumut putih, dia mendapatkan kemampuan tersembunyi. Dia bisa mendengar suara yang dihasilkan oleh perubahan yang terjadi di dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, tubuhnya terasa segar, dan dia, kali lagi merasakan sesuatu mengalir dengan cepat melalui jalan tak dikenal di dalam dirinya. Itu adalah, kekuatan sihir. Setelah itu, Yonwoo pergi melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba dia bertemu dengan monster kelelawar Sonic, dia lalu melawan monster kelelawar tersebut dan mengalahkan mereka. Dari apa yang tersisa dari bangkai kelelawar, Yonwoo hanya memilih bagian-bagian yang keras seperti gigi, cakar dan tulang. Kemudian, dia mencampurkan lumut putih racun dan darah kelabang merah. Kemudian bagian-bagian yang tercakup dalam campuran mulai meleleh dan menjadi bubuk. Selanjutnya, dia mengumpulkan bubuk dan membungkusnya di dalam kantong. Setelah itu, dia menemukan terowongan semut. Gua di depan Yonwoo jauh lebih besar dari jalan yang telah dilaluinya. Matanya melihat telur putih yang tak terhitung jumlahnya diletakkan di sepanjang dinding dan langit-langit. Itu adalah pasukan semut tentara biru. Ukuran semut berkisar dari 30 cm hingga 1 meter. Ratusan semut berkumpul di sekitar ratu semut. Masalahnya adalah bahwa Yonwoo harus melewati gua ini, untuk mendapatkan senjata artefak, Batoris Vampiric Sword. Legenda mengatakan, bahwa dia adalah pembawa kematian dan kehancuran. Dia bisa menguras vitalitas orang lain untuk memperkuat dirinya sendiri, dan jika dibiarkan berlanjut, dia juga bisa mencuri skill mereka. Masih ada beberapa pemain dan klan yang akan menggertakkan gigi mereka dengan frustrasi setiap kali mereka mengingat kejadian yang mereka alami darinya. Tetapi ratusan semut tentara biru telah menunggu di luar pintu masuk. Yonwoo menarik napas dengan lembut, dengan gerakan lincah, Yonwoo meraih kantong berisi bubuk dan melemparkannya di antara semut penjaga dan ke dalam terowongan. Untuk menyelesaikannya, Yonwoo menyalakan Zippo yang semula dijejalkan ke dalam ranselnya dan melemparkan ke arah kabut bubuk. Lalu, ledakan destruktif menyapu seluruh gua. Badai besar api merobek dinding. Pasukan semut biru dibakar. Semut yang kira-kira 5 kali lebih besar dari rata-rata semut tentara biru berlari ke arah Yonwoo. Itu adalah Ratu Semut. Ratu Semut mengungkapkan kemarahannya terhadap penjahat yang menghancurkan sarangnya. Yonwoo dengan cepat mencari gerbang, dan menemukan lokasinya. Ratu Semut tampaknya tidak punya niat untuk membiarkannya lewat. Yonwoo menarik belati dan menyerang ke arah Ratu Semut. Sementara itu, Yonwoo meluncur di bawah perut Ratu Semut dan melewatinya. Pada saat yang sama, dia memutuskan 2 kaki yang tersisa. Tubuh Ratu Semut miring ke depan, dan kepalanya terbanting ke tanah. Semut lain mulai berkumpul untuk melindungi ratu mereka. Seluruh gua bergetar saat mereka bergerak sekaligus.
Sementara itu, ia berhasil mencapai gerbang setelah melewati wilayah semut. Yonwoo dengan cepat memasuki gerbang dan menutupnya di belakangnya. Kamu telah memasuki kuil Dewa Vampir. Yonwoo melihat sekeliling dan melihat ada patung berdiri tepat di tengah. Itu adalah seorang wanita dengan rambut berbentuk ular dan taring panjang yang tajam. Itu adalah Bathory, Raja Vampir. Yonwoo menatap wajahnya dan segera mengalihkan pandangannya ke belati di tangannya. Yonwoo mengangguk dengan lembut untuk memberi hormat dan mengambil senjata vampirik milik Bathory. Kemudian, dia bisa dengan jelas melihat sesuatu yang hitam merangkak ke dalam nadinya. Dia mengangkat pedang dan menusuk di tangan kirinya. Tiba-tiba, energi hitam yang telah naik ke bahu kanannya melalui nadinya mulai menarik. Kemudian ia mengalir turun ke tangan kirinya dengan langkah cepat. Tiba-tiba, energi hitam mengalir keluar dari telapak tangannya dan berkumpul menjadi benjolan, kemudian menyebar seperti pusaran. Setelah itu muncul sebuah pesan yang menjelaskan deskripsi dari senjata itu. Bloodmark, jika target serangan kritikal, target akan mengalami dampak belit, lalu target dalam pengaruh belit akan menerima persentase dari kerusakan yang disebabkan oleh senjata dan merusaknya perahan sampai lawannya mati. Power of the Vampire Lord, menguras energi target dan memeras sebagian dari poin atribut target. Jika penggunanya sangat terampil maka skill target pun dapat dicuri. Yonwoo meraih pegangan dan membuka lebar gerbang. Pada saat itu, para semut mulai menyerangnya. Ratu Semut juga memperhatikan kehadiran Yonwoo. Yonwoo membentangkan telapak tangan kirinya lebar-lebar dan meletakkannya di atas kepala Ratu. Tubuh Ratu Semut yang sekarang kering seperti mumi merosot ke lantai. Itu adalah kematian Ratu Semut. Tentara semut yang menyaksikan kematian ratu mereka menjerit tak percaya, dan mulai mundur dari Yonwoo. Dan kemudian ada dua orang, yang dikenal sebagai duo tulul, yang nyaris tidak mengambil bagian dalam tutorial tetapi terus mengatakan mereka bertujuan untuk menjadi peringkat teratas. Sepanjang jalan dari pintu masuk hingga titik ini, mereka berdua hanya menemukan bangkai monster. Pada titik tertentu, mereka menemukan tanda-tanda monster yang melarikan diri. Dalam upaya untuk melarikan diri dari pemain, monster bahkan telah meninggalkan markas mereka dan menginvasi wilayah monster lain. Mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi menganggap situasinya sebagai lelucon, terutama setelah menemukan mayat yang tampaknya telah tersedot kering. Flameheart and Frostcrest, yang sudah terkumpul dan menyatu dengan tubuh Anda mengalami perubahan. Yonwoo merasakan perubahan besar di tubuhnya. Yonwoo sangat senang dengan statistik yang ditingkatkan. Status Anda saat ini akan diubah dari Incomplete Dragon Body menjadi Immature Dragon Body. Aku berhasil. Pesan tambahan muncul setelah ia menerima hadiahnya. Peringkat Anda dalam tutorial telah diperbarui. Apakah Anda ingin mendaftarkan nama Anda di daftar peringkat? Mendapat pesan untuk mendaftarkan namanya di daftar peringkat juga berarti dia berhasil mencapai 300 teratas. Namun, tidak ada keuntungan dalam mendaftar. Itu hanya akan memancing permusuhan dari peringkat teratas lainnya terhadap Yonwoo. Jadi dia menggelengkan kepalanya, dan menolak. Pendaftaran ditolak. Anda akan ditampilkan sebagai uncount di peringkat. Anda dapat mengubah pengaturan ini kapan saja. Peringkat tutorial. 1. Edora, 57.111 poin. 2. Pante, 55.982 poin. 3. Kan, 50.473 poin. Aku di posisi 218 dengan 6.700 poin. Dia mulai bergerak menuju pintu keluar. Yonwoo merasakan dua sosok yang tidak dikenal. Tapi dia belum pernah melihat pemain lain selama dia di sini. Yonwoo menggenggam belati. Dan saat ketika kedua sosok itu berbalik di sudut dan menunjukkan wajah mereka, Yonwoo mengayunkan belati bertujuan untuk kepala yang paling dalam. Saat itu, pria muda yang berjalan di sebelahnya mengayunkan pedangnya ketika dia menarik anak itu ke sisinya. Belati Yonwoo diblokir di tengah-tengah serangannya. Mereka berdua kemudian meminta maaf karena telah menyebabkan hal ini. Yonwoo kemudian menyadari bahwa mereka tidak memiliki niat buruk. Oke, nyatakan urusanmu. Saat itu, pria muda tersenyum nakal dan berteriak dengan percaya diri. Aku ingin kau bergabung dengan timku. Bocah yang berdiri tepat di sebelahnya memalingkan kepalanya karena malu. Yonwoo tanpa sadar mengatakan, siapa orang tolol ini? Bocah itu menunjuk pria muda itu dan berkata, berhentilah melakukan itu. Apakah kamu tidak pernah merasa malu?
Pemuda itu memiliki pandangan bingung, dan berkata malu kenapa. Yonwo beranjak pergi, tetapi dicegah oleh pemuda itu. Dia menggendong Yonwo dengan tergesa-gesa. Yonwo berhenti dan melihat ke belakang, dan berkata, Apa kamu masih punya sesuatu untuk dibicarakan? Pemuda itu menjawab, kamu belum memberikan jawaban. Aku ingin kamu bergabung dengan timku. Yonwo mengatakan bahwa, dia tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan, dan dia tidak melihat keuntungan dalam bekerja sama denganmu. Pemuda tersebut tampak sangat terkejut, sambil berkata, tapi, bagaimana? Kamu benar-benar tidak mengenal aku. Maksudku, ini aku. Bagaimana kamu tidak bisa mengenaliku? Aku, seperti, bintang terbesar di tutorial. Kami akan memperkenalkan diri. Aku Dale, si bocah, dan yang bodoh di sini adalah saudaraku, Kan. Dale, Kan, nama mereka akrab bagi Yonwo. Tutorial peringkat 11 dan 3. Di bawah topeng, Yonwo tampak sedikit terkejut. Dia memeriksa mereka melalui menggunakan mata naganya, untuk memastikan bahwa mereka bukan penipu. Yonwo mengangguk dalam diam. Mengikuti pemikirannya sebelumnya, mereka tidak punya alasan untuk membohonginya. Kata Dale, itu bagus, sebenarnya, ada artefak yang harus kita dapatkan dari blok E, tetapi kita harus memiliki setidaknya 3 atau 4 anggota dalam tim kita. Sulit untuk memeriksa skill pemain di blok A. Mereka pasti menemukan saya selama di ruang tunggu di blok B, atau mungkin penampilannya melewati bagian A solo dan menghancurkan anggota Ken pasti menarik perhatian mereka. Saudaranya menyebutkan bahwa sebagai kepala suku Lizardman yang sering muncul di bagian E, Hargan sangat sulit untuk ditangani. Tapi yang lebih penting, barang yang Hargan jatuhkan, Hargan Crown, adalah artefak yang terlalu kecil nilainya bagi Yonwo. Mahkota Hargan memiliki opsi yang meningkatkan martabat dan kepemimpinan. Saya tidak benar-benar membutuhkannya. Oke, aku akan membantumu, tetapi dengan satu syarat. Apa itu? Aku ingin mengambil semua hadiah, kecuali artefak yang kalian inginkan. Kan mengangguk diam. Apapun kondisinya, yang penting bagi mereka adalah penyerbuan cepat. Mereka tidak membutuhkan yang lain selain mahkota. Oke, itu milikmu. Dia kemudian tersenyum dan mengulurkan tangannya. Uhaha, ngomong-ngomong, senang melihatmu. Jadi, beritahu aku namamu, kawan. Dia tidak perlu mengungkapkan nama aslinya. Sebagai gantinya, dia memberi mereka nama kodenya, identitas keduanya ketika dia berada di medan perang. Mata Yonwo tampak tegas. Aku Kain. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian suka. Jika kalian ingin tahu kelanjutannya, ikuti terus channel ini. Jangan lupa like, share, subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya mendapatkan video terbaru dari channel ini.